Di Indosat Ooredoo Digital Camp atau disingkat ID Camp itu adalah sebuah program beasiswa dari Indosat Ooredoo untuk mencetak developer atau programmer muda Indonesia yang siap bersaing di dunia ekonomi digital. Jumlah total beasiswa yang diberikan sebanyak 10.000 beasiswa untuk developer muda Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Setelah sekian tahun lamanya nggak bikin konten, akhirnya aku bikin konten lagi. Jadi ini tuh awalnya aku pernah update status gitu tentang sertifikat virtual graduation ID Camp gitu. Terus ada yang nanya, ya udah sekalian aku bikin kontennya supaya nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi udah tahu jawabannya, tinggal kesini aja. Kalian bisa cek link wisuda virtualnya ID Camp Indosat Ooredoo tahun 2019 kemarin, ntar aku kasih linknya. Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih, ID Camp Indosat Ooredoo ini apa sih sebenarnya. Kalian bisa cek di websitenya, ya aku bantu baca ya. Jadi Indosat Ooredoo Digital Camp atau disingkat ID Camp itu adalah sebuah program beasiswa dari Indosat Ooredoo untuk mencetak developer atau programmer muda Indonesia yang siap bersaing di dunia ekonomi digital. ID Camp ini merupakan salah satu program CSR Indosat Ooredoo di pilar pendidikan sebagai upaya membangun bangsa Indonesia sebagai digital nation. Nah, terus jadi Indosat ID Camp ini kita singkat aja ID Camp ya. Jadi ID Camp ini udah ada dari 2019 awalnya, yang pertama. Dan itu sudah menghasilkan lebih dari 4.700 developer pemula tersertifikasi, lebih dari 500 developer tingkat mahir tersertifikasi, dan 400 diantaranya berhasil bekerja setelah selesai menuntaskan beasiswa kelas developer. Nah, karena melihat kesuksesan di tahun 2019 itu, makanya ID Camp ini diadakan lagi di tahun 2020 dengan jumlah total beasiswa yang diberikan sebanyak 10.000 beasiswa untuk developer muda Indonesia. Nah, jadi ada 4 alur belajar atau learning path dari program beasiswa ID Camp ini, yaitu ada Android developer, front-end web developer, iOS developer, dan machine learning developer yang tersedia dari level dasar atau basic, pemula atau beginner, terus menengah atau intermediate, mahir atau expert, dan profesional. Selain itu, untuk memperkuat pengetahuan dasar coding bagi peserta, turut dibuka satu alur belajar berupa fundamental programming di tingkat dasar. Nah, jadi ID Camp ini dia bekerja sama dengan Decoding. Nah, Decoding apalagi nih? Jadi Decoding itu adalah penyedia platform untuk online akademinya gitu. Jadi nanti kita belajarnya di platformnya Decoding ini gitu. Decoding ini merupakan Google Authorized Training Partner di Indonesia. Jadi sudah bekerja sama, dan yang bikin modulnya tuh jadi dari Decoding ini gitu. Decoding ini sendiri itu punya visi untuk menjadi jaringan terbaik developer di Indonesia. Decoding ini memiliki 2 visi utama, yaitu membantu developer untuk menjadi entrepreneur yang mampu mengembangkan produk kelas dunia, dan yang kedua adalah melahirkan talent digital sebanyak mungkin untuk industri IT di Indonesia. Jadi tujuannya ada 2, entrepreneurship maupun untuk menjadi tenaga kerja seperti itu. Nah, jadi aku tuh sudah mengenal Decoding sendiri tuh dari sebelum tahu beasiswa ID Camp ini. Udah pernah coba juga mau ikut kelas gratisnya waktu itu tentang blockchain, tapi nggak diterusin. Baru awal-awal gitu belajar, terus nggak diterusin. Terus tiba-tiba dapat info tentang ID Camp ini, terus pengen ikut lagi, terus daftarlah gitu. Nah, jadi awalnya itu Decoding sendiri pas baru awal-awal buka juga dia membuka beasiswa gitu sih buat yang tertarik untuk belajar programmer gitu. Kesini-sininya itu mulai banyak juga kayak provider yang tertarik, terus akhirnya dibukalah beasiswa yang kerjasamanya sama Decoding. Jadi yang
provider ini penyedia beasiswanya kayak gitu, karena aslinya sebenarnya kalian bisa juga gitu masuk ke akun codingnya, daftar, terus beli paket-paket gitu. Nah biasanya untuk kelas-kelas gratis itu buat yang kayak basicnya atau pemulanya. Nanti untuk level selanjutnya itu bisa dapat dari beasiswa yang sedang dibuka, atau bisa beli sendiri juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah harus punya background IT untuk bisa mengikuti kelas ini? Tentu saja tidak. Jadi program ini terbuka untuk siapa saja yang mau belajar, yang penting ada keinginan untuk belajar. Dan yang pasti harus gigih gitu ya, karena belajar programming gimana pun juga gak gampang gitu. Nah, seperti apa sih online akademinya gitu? Emang bisa gitu belajar cuman online doang? Ternyata emang bisa. Jadi karena udah disusun silabusnya atau kurikulumnya dari Decoding ini, dan sangat bagus gitu, kurikulumnya terstruktur banget, terus step by stepnya bagus. Jadi dari awal ilmu basicnya kita harus tahu apa, terus dituntun terus gitu sampai akhir, dan langkah-langkahnya itu sangat jelas gitu, jadi tinggal diikutin gitu. Nah, aku mau sharing beberapa hal yang aku dapat setelah mengikuti pelatihan ini gitu ya. Yang pertama itu belajar programming itu cocok-cocokan. Belum tentu semua orang cocok, belum tentu semua orang mau ngikutin gitu, karena memang butuh fokus dan gak gampang, itu butuh ketelitian tingkat tinggi, karena harus melihat kalau misalnya coding kita salah itu kan hasilnya error. Nah, itu harus tahu errornya di mana kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya punya niat untuk belajar ya jadi harus diseriusin, karena kalau misalnya setengah-setengah atau benar-benar belum yakin gitu agak susah juga. Tapi dengan mengikuti kelas-kelas gratis ini juga bisa mengukur apakah kalian mau tetap lanjut belajar coding atau belajar programming atau enggak gitu. Karena nanti dengan mengikuti kelas dasar aja itu bisa tahu gitu kita tuh cocok nggak sih gitu ngerjain hal-hal yang seperti ini. Karena balik lagi itu tadi nggak gampang, tapi sebenarnya lebih gampangnya itu karena itu sih, karena butuh konsentrasi tinggi, nggak bisa diganggu, kayak harus bisa jeli juga melihat error-error di mana, harus teliti lah yang pasti. Kalau misalnya orang yang nggak teliti itu bisa pusing sendiri gitu ngerjainnya gitu, karena banyak error-error, ujung-ujungnya nggak jadi kan kalau seperti itu. Nah, terus belajar yang basic aja itu sebenarnya nggak cukup. Jadi maka itu tadi gitu, misalnya kalian pengen banting setir gitu ya di dunia kerja yang di bidang IT, itu mau background apa aja sebenarnya bisa, cuman ya tadi kalian harus belajar dari basic, dan itu harus terus bertahap sampai jadi expert. Karena gimana pun juga pasti kan industri itu membutuhkan orang yang sudah jadi gitu kan. Jadi kalau kalian bisa coba searching gitu, misalnya lowongan pekerjaan yang di bidang IT apa aja posisinya, itu pasti biasanya dilihat minimal pengalaman kayak gitu-gitu kan, dan itu harus proven gitu kalau kita itu sudah punya keahlian seperti itu. Nah, itu biasanya nggak bisa terbatas cuman di level basic atau beginner doang gitu, jadi harus ke level selanjutnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau serius, itu menurut aku bakal balik modal sih, sekalipun kalian ngikut yang bayar gitu, bukan yang beasiswa. Tapi kalau misalnya ada beasiswa seperti ini bisa dimanfaatin. Nah, tadi kan aku bilang tuh ID Camp itu ada 4 alur belajar atau 4 pilihan program gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya ini udah dibukanya dari Maret ya kalau nggak salah. Jadi yang sekarang masih buka semuanya itu udah ada yang udah tutup, ada yang udah selesai. Yang masih buka itu tinggal yang machine learning ini gitu, yang aku ikuti. Dari tahun 2019 itu aku ikut yang Android developer untuk pemula, udah dapat sertifikat juga. Terus tahun ini ikut yang machine learning dan aku udah selesai juga. Tapi ternyata itu pendaftarannya masih panjang, jadi kelasnya masih panjang dan masih bisa daftar. Nah, untuk yang awalnya kan kita ikut kelas pemula tuh, untuk yang mendapat, jadi semuanya itu free gitu. Kalau yang kelas pemula kayak istilahnya semua pasti bisa dapat lah gitu.
Tapi nanti untuk di kelas selanjutannya itu baru yang kayak diseleksi gitu, jadi beasiswanya itu terpilih untuk beberapa orang aja dari hasil seleksi hasil kerja kita gitu yang di level sebelumnya. Nah terus aku mau sharing pengalaman juga waktu aku ngerjain. Jadi kan aku backgroundnya bukan dari IT juga, dan orangnya bukan tipe yang orang teliti banget juga. Jadi waktu ngerjain itu sebenarnya stressful karena butuh ketelitian tinggi dan susah gitu buat aku menemukan error yang terjadi. Selain itu waktu kan belajarnya agak buru-buru gitu kan, jadi ntar kalian belajarnya itu juga ada timeline gitu, kayak maksudnya deadline selesainya gitu, jadi harus tetap ngikutin deadline, karena kalau nggak ngikutin ya nggak lolos gitu, maksudnya kelasnya kayak berhenti di tengah seperti itu, jadi ada deadline juga. Dan waktu itu karena terburu-buru juga, nggak ini maksudnya apa ya, kayak setiap materi yang dipelajarin tuh nggak benar-benar didalemin, dipahamin sampai mendalam gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian kalau bisa belajar tuh benar-benar dipahamin, baru lanjut ke step selanjutnya gitu. Kalau misalnya diburu-buru waktu tuh soalnya nanti ke belakang-belakang tuh nyambung semua gitu materinya dari awal, itu susah gitu untuk nanti di akhir pada saat bikin project akhir kalau ada bagian yang nggak paham itu agak bingung. Jadi kadang aja materinya itu bisa kita buka lagi sih, jadi kita bisa lihat lagi, pelajarin lagi gitu. Cuman kalau bisa dari awal tuh harus fokus, jadi nanti ngerjain proyek akhirnya juga lebih gampang. Nah terus kalau aku itu kan aku punya temen yang bisa ngoding, nah aku minta bantuan dia buat ngerjainnya, buat ngecek gitu kalau misalnya ada error atau apa. Jadi sebenarnya nggak murni apa yang aku dapat, apa yang udah aku lakuin nggak murni banget, kayak itu emang hasil kerjaan aku gitu, karena dicek juga gitu sama teman aku itu kan. Nah tapi di kelas online akademinya itu sendiri itu ada sesi diskusi dimana kalian bisa nanya apa, kalau misalnya apapun yang terjadi lah, permasalahan apapun tuh bisa kalian tanya di situ dan bakal ada yang jawab, karena di platform itu emang disediakan instruktur yang memang bertugas untuk membantu kita gitu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Dan biasanya kalau misalnya kita mulainya bukan yang pertama banget atau misalnya udah ada yang kerjain lah sebelumnya, itu biasa pertanyaannya juga udah ada, jadi kita bisa lihat aja di sesi diskusi itu list pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita juga itu bisa terjawab di situ. Nah karena aku nggak mengambil jalan itu, tapi sebenarnya itu bisa dilakuin. Jadi walaupun kalian nggak punya teman yang bisa ngoding atau bisa bantuin belajar, itu bisa juga, karena di situ sudah disediakan lah, udah difasilitasin gitu semuanya gitu, tinggal keinginannya aja, kemauannya kayak gitu-gitu. Cuman kemarin kalau misalnya ada teman itu lebih baik lagi supaya lebih enak diganggu, terus bisa ngasih saran-saran juga kan kalau misalnya terbatas gitu jawaban dari instruktur yang di platform online akademinya gitu. Oh ya, terus kalau bisa sih emang ditentuin dulu dari awal. Misalnya kalian pengen fokus di bidang apa, misalnya tadi ada Android developer, ada iOS developer, ada web mungkin juga ya, web programmer, terus ada machine learning kayak gitu. Dari awal banget kalian memutuskan untuk mau belajar IT atau belajar coding, itu ditentuin dulu mau fokusnya di mana, karena agak susah juga gitu orang, maksudnya pekerjaan pun yang dibuka itu udah spesifik gitu, misalnya khusus Android developer, khusus iOS kayak gitu-gitu biasanya ya. Jadi belajar satu aja yang fokus itu bisa susah, apalagi langsung belajar semuanya macam-macam. Jadi lebih baik fokus dulu di satu gitu. Tapi pas sebenarnya sih konsepnya semuanya sama, intinya tuh ngoding gitu, dan itu apa yang dipelajarin mengenai penelitian kayak gitu sepertinya sama. Jadi makanya tuh kalau basic programming tuh kalau udah paham atau orang yang udah pernah belajar sebelumnya itu bakal lebih gampang. Tapi kalaupun belum pernah, itu tetap bisa dilakukan selama kita ngikutin prosesnya dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah itu tadi pengalaman aku untuk belajar. Jadi aku itu belajar dua ya sebenarnya. Yang 2019 aku belajar Android developer, 2020 belajar machine learning.
Nah kalau yang belajar Android developer itu menurut aku lebih susah karena mungkin lebih apa ya, maksudnya aplikasinya lebih ke aplikasi kan. Kalau Android developer itu, kalau machine learning itu lebih ke kayak pengolahan data gitu. Jadi dengan ngikutin misalnya kelas-kelas basic atau pemulanya itu kalian bisa tahu sendiri lebih cocoknya di mana gitu. Karena kalau aku sendiri merasanya kayak ya lebih berat sih kalau di Android developer emang, dan ngerasa ya lebih tertarik ke pengolahan data di machine learning kayak gitu. Tapi apapun itu tergantung pilihan, tergantung minat juga dan kebutuhan. Nah untuk kelas machine learning nih masih dibuka nih. Kalau yang lain kan udah pada ditutup tuh, tinggal machine learning doang. Makanya aku saranin buat kalian yang memang tertarik, mungkin bisa belajar dari sini dulu yang lebih gampang dan udah dibuka juga. Untuk timeline-nya itu registrasinya sampai 24 Juli dari 30 Maret gitu. Terus nanti kelas yang beginnernya ini sampai 31 Juli timeline-nya. Terus nanti pengumuman beasiswa kelas intermediate-nya tanggal 4 Agustus. Jadi kalau kalian punya waktu cukup banyak, apalagi sekarang lagi WFH atau lagi nggak WFH juga boleh kalau mau ngisi waktu. Yang penting harus rutin aja gitu ngerjainnya, karena kalau udah misalnya berapa hari nggak ngerjain itu agak ketinggalan, maksudnya buat ngejar deadline-nya itu gitu kan. Oh ya, jadi di sini juga ada kelas untuk difabel, jadi terbuka juga gitu ya kesempatan untuk yang memiliki keterbatasan, jadi nggak perlu berkecil hati karena tetap ada kesempatan buat kalian. Nah, saran aku buat kalian yang memang udah mau serius, benar-benar serius jalaninnya, karena beasiswa itu kan juga terbatas, hanya untuk yang qualified atau ya kayak maksudnya rankingnya tinggi doang gitu yang bakal dapat beasiswa. Jadi kalau bisa benar-benar diseriusin supaya bisa dapat beasiswanya dan bisa dilanjutin gitu belajarnya. Kalau kalian merasa nggak cocok mungkin untuk belajar di bidang ini, ya nggak apa-apa gitu. Semua orang kan punya perannya masing-masing. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi entrepreneur. Ini kan juga ilmu-ilmu yang bisa diterapkan untuk wirausaha maupun untuk kerja ya. Jadi sebenarnya terbuka luas dan kita tidak perlu, misalnya kita nggak cocok atau gimana, nggak perlu berkecil hati karena masih banyak peluang-peluang yang lain. Yang penting kita tahu kita itu passionnya di mana, terus kuatnya di mana, pengen fokusnya di mana. Jadi supaya kita bisa membuat rencana-rencana yang jelas gitu untuk kedepannya. Oke, itu tadi sharing pengalaman dari aku. Kalau ada yang mau ditanyain silakan komen. Nanti kalau bisa aku jawab, insya Allah aku jawab. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.